sidang pengadilan. Mas Ya. Peggy bicara aja, Tentu Mas. harus didampingi oleh Kenapa, Mas? Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Sudah. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. agar tertib. Saya bukan otak pembunuhan. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till Saya kok tiba-tiba merindukan kehadiran Pak Mahfud MD di tengah kasus hukum yang morat-marit dan berantakan saat ini ya. Adakah yang sama? Sepertinya banyak juga yang merindukan beliau. Padahal belum setahun Pak Mahfud MD mengundurkan diri dari Kemenko Polhukam. Rasanya hukum kita sudah makin ruwet dan amburadul aja. Tidak ada pemerintah atau menteri yang berani bersuara terkait kasus pembunuhan atau pemerkosaan Vina Cirebon, Densus 88 melawan Kejaksaan Agung, kasus korupsi 271 triliun, korupsi 8 triliun, tragedi bunuh diri Brigadir RAT yang kemarin sudah tenggelam, hilang begitu saja. Semua orang tahu saat kasus pembunuhan Brigadir J oleh Jenderal Verdi Sambo, Mahfud MD lah yang paling keras bersuara setiap hari. Juga kasus penganiayaan David Ozora yang menyeret pelaku Mario Dandi dan ayahnya Rafael Alun Trisambodo. Ternyata kasus Verdi Sambo ini dan Rafael Alun Trisambodo ini tak sederhana yang kita lihat. Banyak kasus-kasus besar dan oknum aparat lainnya yang terlibat di belakangnya. Berkat Pak Mahfud yang selalu berani bersuara, kita jadi bisa melihat jenderal di penjara, pejabat tinggi di penjara, bahkan disita harta kekayaannya. Bahkan Mahfud MD lah yang mulai berani membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan saat itu. Semua heboh, kaget dengan nilai yang ugal-ugalan itu. Yang lucunya, Komisi 3 DPR dibuat naik pitam gara-gara Pak Mahfud MD yang suka blak-blakan saat rapat kerja. Teman-teman pasti ingat, saat itu bahkan terkenal tajuk Mahfud MD versus everybody. Karena tensi yang panas dan debat sengit yang tak terhindarkan antara Mahfud MD melawan Komisi 3 DPR RI. Kapolri Listio Sigit sampai tak bisa tidur tenang gara-gara intensitas kasus ini yang begitu menimbulkan amarah rakyat. Kapolri bahkan sampai harus meminta maaf berulang kali karena telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat Indonesia. Saat ini, pemerintah seolah-olah diam dan saling lempar handuk. Kemenko Polhukam dan Kemenkumham seolah tenggelam dan hanyut dalam arus setiap kasus-kasus besar yang terjadi saat ini. Bahkan rakyat Indonesia banyak yang tidak tahu kalau ternyata lembaga ini ada. Padahal Menkonya mantan Panglima loh. Apa ya, nggak bisa bersuara seperti Pak Mahfud kemarin? Mestinya sih bisa. Bukan meminta mengintervensi hukum, tapi penting bagi publik diyakinkan agar negara ini masih pro terhadap pemberantasan korupsi, melawan kriminalitas, intimidasi, dan berupaya melindungi korban, saksi, dan pelaku yang kesannya salah tangkap termasuk anak-anak di bawah umur. Maka untuk meyakinkan ini, perlu ada sebuah sikap, di mana posisi Kemenko Polhukam dan Kemenkumham saat ini berdiri. Alangkah memalukannya jika lembaga hukum Indonesia ternyata 3 DPO pembunuhan Vina direvisi menjadi 1 DPO hanya dengan alasan salah sebut. Tikus pun ketawa melihat alasan yang kocak ini. Itu pun DPO yang ditangkap sangat mencurigakan. Terkesan seolah-olah ditumbalkan karena DPO-nya yang sebenarnya ini tidak ditemukan oleh Polri. Alangkah mengerikan jika kejaksaan diintimidasi oleh lembaga penegak hukum lainnya hanya karena melaksanakan tugas pokoknya sebagai lembaga pemberantas korupsi. Itu lembaga yang besar, apalagi rakyat kecil seperti kita. Negara ini berubah menjadi menakutkan karena kesannya seperti teror meneror. Negara ini kehilangan sosok yang mampu menegakkan keadilan
tanpa kepentingan apapun. Apalagi presidennya saat ini sibuk memastikan agar kekuasaan di tangan anaknya mendarat dengan sempurna dengan dalih transisi. Rasanya sulit berharap jika sikap proaktif terhadap hukum positif itu bisa kembali lagi seperti yang dulu. Jangan-jangan mereka semua diam karena saling melindungi dan menyembunyikan sesuatu. Masing-masing kasus ini seperti potongan puzzle yang kalau satu hilang, maka puzzle yang lainnya akan mudah ditemukan. Belum setahun Pak Mahfud mundur dari Kemenko Polhukam, tapi keadilan sudah mundur 10 tahun. Semoga kasus pembunuhan Vina Cirebon, kasus Polri versus Kejagung, korupsi 271 triliun, dan kasus-kasus lainnya bisa diungkap di atas segala kepentingan penguasa. Perlu ada yang bersuara lantang agar kasus-kasus sederhana ini tidak dibuat menjadi rumit oleh para mafia-mafia berkedok membela hukum dan keadilan. Ingat kata Pak Listio Sigit, ikan busuk itu selalu dimulai dari kepalanya. Jika lembaganya sudah busuk, jangan-jangan kepalanya perlu diganti agar bau busuk ini tidak sampai menyebar kemana-mana. Saya John Sitorus, Insight.